Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Afifah. Di sini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak dosen saya, yaitu pertanyaan 1. Orang-orang yang tidak sependapat dengan amalan warga NU biasanya membid'ahkan amalan warga Nahdliyin dengan dalil sebagai berikut. A. Barang siapa yang menimbulkan sesuatu yang baru dalam urusan agama kita yang bukan dari ajarannya, maka tertolak. Hadis riwayat Bukhari. B. Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah kitabullah, dan sebaik-baik jalan hidup ialah jalan hidup Muhammad. Sedangkan seburuk-buruk urusan agama ialah yang diada-adakan. Tiap-tiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah adalah sesat, dan tiap kesesatan menjurus ke neraka. Hadis riwayat Muslim. C. Apabila kamu melihat orang-orang yang ragu dalam agamanya dan ahli bid'ah sesudah aku tiada, maka tunjukkanlah sikap menjauh dari mereka. Perbanyaklah lontaran cerca dan kata tentang mereka dan kasusnya. Dustakanlah mereka agar mereka tidak makin merusak Islam. Waspadai pula orang-orang yang dikhawatirkan meniru-niru bid'ah mereka. Dengan demikian Allah akan mencatat bagimu pahala dan akan meningkatkan derajat kamu di akhirat. Hadis riwayat At-Tahawi. Pertanyaannya, bagaimana Anda menanggapi hadis-hadis ini? Apakah memang benar semua bid'ah itu tertolak? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba menjawab pertanyaannya, yaitu bagaimana Anda menanggapi hadis-hadis seperti ini. Kalau menurut saya, hadis di atas menjelaskan tentang bid'ah. Namun di sini apabila kegiatan yang tidak berseberangan dengan ajaran Islam atau syariat Islam itu termasuk bid'ah yang diperbolehkan. Contohnya kegiatan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini. Selanjutnya, apakah memang benar semua bid'ah itu tertolak? Tidak. Jawabannya tidak. Karena bid'ah itu ada dua macam, yaitu bid'ah hasan yang seperti contoh tadi, sesuatu yang tidak berseberangan dengan ajaran Islam atau syariat Islam itu termasuk dengan bid'ah hasan, bid'ah yang diperbolehkan. Yang nomor 2, bid'ah sayyi'ah atau dolalah, yaitu bid'ah yang ditolak, seperti mengerjakan sholat subuh 4 rakaat atau menikahi lebih dari 4 wanita sekaligus. Itu termasuk dengan bid'ah sayyi'ah. Pertanyaan kedua, A. Apa yang dimaksud dengan manaqib? Manaqib itu adalah filosofi atau riwayat hidup seorang tokoh, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. B. Bacaan manaqib untuk apa? Di sini sama halnya dengan tujuan manaqib, yaitu mengajarkan kepada masyarakat untuk hidup bertoleransi, solidaritas, serta saling menjaga kenyamanan antara sesama masyarakat. Maka dari itu diadakan zikir manaqib agar masyarakat desa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya C, yaitu kapan manaqib dilaksanakan. Manaqib ini dilaksanakan pada tiap tanggal 11 Hijriah, tiap bulan tanggal 11 Hijriah, atau yang biasa dilaksanakan di Al-Qadiri, yaitu biasanya malam Jumat Manis, sekitar kira-kira jam 9 atau jam 10 sampai selesai. Pertanyaan
Nomor 3 yaitu saya ingin bertanya tentang tawasul. Saya tahu bahwa orang yang meminta tawasul atau perantara dari kuburan atau meminta kepada orang mati adalah doa kepada selain Allah, dan itu tidak benar. Akan tetapi ada orang yang bilang, tetapi apa salahnya saya meminta doa kepada orang solih yang masih hidup? Dengan begitu, apa salahnya pula meminta doa itu darinya sesudah dia meninggal dunia? Bagaimana saya menjawab sanggahan saudara saya itu? Tawasul bagaimana yang diperbolehkan dan tawasul bagaimana yang tidak diperbolehkan? Bismillahirrahmanirrahim. Tawasul atau perantara itu ada 2, yaitu 1 tawasul syariat, 2 tawasul yang dilarang. Tawasul yang disyariatkan yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang dicintai dan diridhoi, berupa ibadah yang wajib dan sunnah, baik dari ucapan, perbuatan, atau keyakinan. Bentuk-bentuk tawasul itu bermacam-macam. 1. Bertawasul kepada Allah dengan asma Allah dan sifatnya. 2. Bertawasul kepada Allah dengan iman dan tauhid. 3. Bertawasul kepada Allah dengan amal solih, yakni dengan cara seorang hamba memohon kepada Allah melalui amalan paling ikhlas yang pernah dia lakukan yang bisa diharapkan, seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, atau kesuciannya dalam menjaga diri dari maksiat dan sejenisnya. Tawasul yang disyariatkan ini pun berbeda-beda hukumnya yang satu dengan yang lainnya. Ada yang diwajibkan seperti tawasul dengan menyebut asma Allah dan sifatnya, atau dengan tauhid. Ada juga yang disunahkan seperti tawasul dengan menyebutkan amal solih. Adapun tawasul yang dilarang dan bid'ah itu yaitu bertawasul kepada Allah dengan hal-hal yang tidak disukai atau hal-hal yang tidak diridhoi, baik itu dari ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Di antaranya tawasul dengan berdoa kepada orang-orang mati atau orang-orang yang tidak hadir, memohon keselamatan dengan perantara mereka dan sejenisnya. Namun perbuatan itu adalah syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam dan bertentangan dengan tauhid. Berdoa kepada Allah baik dalam bentuk doa, permohonan, seperti meminta sesuatu dan meminta keselamatan dari bahaya, atau doa ibadah seperti rasa tunduk dan pasrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kesemuanya itu tidak dialamatkan kepada selain Allah dan memalingkannya dari Allah adalah syirik dalam berdoa. Intinya di sini harus dilihat dari niatnya dulu. Kalau niatnya itu bukan lillahi ta'ala, meminta atau berdoa di kuburan atau berdoa kepada permohonan kepada orang soleh, misalkan kita sowan ke para yai, mohon didoakan barokah doanya. Karena apa? Karena doanya para yai itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kami. Karena apa? Karena para yai itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan tawasul. Atau tawasul di kuburan maksudnya itu membaca khususan kepada orang-orang yang meninggal, agar orang-orang yang meninggal itu diberi diampuni segala dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. Kalau sudah diterima, insya Allah doa baiknya akan kembali kepada kami. Itu yang diperbolehkan. Adapun berdoa niatnya bukan lillahi ta'ala, itu yang termasuk
syirik. Yakin kepada orang tersebut kalau orang itu bisa mengabulkan segala permintaannya, itu yang tidak diperbolehkan. Pertanyaan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang kami hormati, kami memiliki perkumpulan manakib. Biasanya kita setiap tanggal 11 membaca manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani secara bergilir. Tradisi membaca manakib ini sudah berlangsung bertahun-tahun dari orang tua kami zaman dahulu. Bahkan di daerah kami biasanya kalau ada orang sehabis membangun rumah, mereka mengundang orang-orang, kemudian dibacakan manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tuan rumah pun menyuguhkan berbagai aneka makanan seperti para tamu undangan. Para tetangga juga dibagi makanan, terutama yang tidak mampu. Namun akhir-akhir ini ada sekelompok orang yang menganggap bahwa tradisi yang kami lakukan turun-temurun itu hukumnya haram. Yang ingin kami tanyakan, apa benar membaca manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dilarang dan hukum menyuguhkan makanan setelah manakib itu juga haram? Atas penjelasan dari Pak Ustadz kami sampaikan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya coba menjawab pertanyaan tadi, yaitu para wali merupakan hamba-hamba yang solih, yang dekat dengan Allah dan termasuk pilihan Allah. Banyak sejarah hidup para wali dikenal sekarang dengan nama manakib yang telah dibukukan, seperti manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena mereka hamba-hamba pilihan, maka sudah sewajarnya bagi kita mencintai mereka. Salah satu bentuk cinta kita kepada para wali yaitu mengamalkan atau membaca manakibnya. Dengan itu kita bisa mengetahui kesolihan dan kebaikannya, dan diharapkan kita bisa meneladaninya. Dan mengenai suguhan makanan baik sebelum atau setelah manakiban, pada dasarnya merupakan suatu penghormatan kepada para tamu undangan. Dengan kata lain, penyuguhan itu dalam rangka memuliakan tamu. Sedangkan kita sebagai umat muslim yang mukmin dianjurkan untuk memuliakan tamu, karena memuliakan tamu termasuk dari kesempurnaan atau benarnya iman kita. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Jadi, memberi makanan kepada orang tersebut itu hukumnya boleh, bukan haram, karena orang tersebut itu sudah diundang sebagai tamu gitu. Adapun memuliakan atau menghormati tamu itu dianjurkan dalam agama Islam, seperti itu. Pertanyaan yang kelima atau yang terakhir, bagaimanakah pandangan Anda tentang konsep barokah, karomah, mukjizat, ma'unah, dan istidraj? Bismillahirrahmanirrahim. Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, atau dengan sesuatu itu kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang dinamakan barokah. Terus karomah itu sesuatu kemuliaan atau keistimewaan yang diberikan Allah kepada kekasih Allah, yaitu para wali dan para ulama.
Mukjizat itu sesuatu keistimewaan atau kemuliaan yang diberikan Allah kepada para nabi. Ma'unah itu sesuatu pertolongan Allah yang diberikan kepada hambanya. Misalkan saya mempunyai tugas, yang tugas itu sangat sulit sekali saya untuk menjawabnya. Dengan izin Allah, alhamdulillah, saya itu bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar. Itu termasuk dengan ma'unah. Terus istidraj itu sesuatu kenikmatan yang diberikan Allah kepada hamba yang tidak beriman kepada Allah. Misalkan kesuksesan dunia, lancar usahanya, naik pangkatnya. Tapi orang itu lalai dalam agamanya. Istilah lain istidraj itu adalah jebakan Allah kepada hambanya tersebut. Karena apa? Karena kenikmatan yang diberikan Allah itu sudah diberikan semasa di dunia, agar kelak di akhirat dia tidak pernah merasakan apa itu kenikmatan yang sesungguhnya. Itu menurut pendapat saya. Itu yang dinamakan dengan istidraj. Demikian jawaban yang bisa saya kemukakan. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Terima kasih dari saya. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.